Hasil pertandingan Iran versus Mesir membuat netizen Indonesia dan mancanegara banjiri kolom komentar akun-akun resmi FIFA, EFC, dan lainnya perihal gol yang dianulir offside. Netizen Indonesia malah ikut sedih ketika Iran gagal menang. Tapi giliran Arab dan Qatar tersingkir, netizen Indonesia bahagia bukan main. Beginilah komentar-komentarnya. Kasian Iran, X, golnya dianulir. Yang satu pas lawan Belgia, ujung sepatu doang, sakit banget. Iran apes banget, penalti gagal, dan gol offside kayaknya cuman Iran deh di Pildun ini. Gol offside-nya paling banyak. Walaupun Iran mendapatkan seri, tapi dalam posisi third place standings, Iran masuk ke peringkat 6, dan di peringkat 7 dan 8 ada Kroasia plus South Korea. Sepertinya chance Iran untuk masuk mendapatkan lebih besar dibandingkan Kroasia dan Korea, yang bisa saja langsung turun posisi dan mendapatkan tersingkir. Bersiap. Cuman seucil, anjir, offside-nya. Padahal pengen lihat Iran langsung lolos. Kenapa itu dianggap offside? Karena pemain paling belakang Mesir itu dianggap kiper. Melihat pertandingan Iran, jadi merasa Tanjung Verde beruntung ya. Iran juga apes penalti Garbal dan udah gol tapi dianulir, antara karena offside atau hands. Statistik Iran unbeaten sih, tapi sepertinya sulit untuk lolos, kecuali berharap sama yang belum bertanding. Padahal Iran dan Jepang setelah matchday 1 adalah wakil Asia terbaik berdasarkan statistik. VAR kocak, pemain Mesir di pojok masih ada kok, offside. Permainan Iran sudah bagus, cuman keberuntungan belum berpihak. Semoga aja bisa lolos lewat 3 terbaik. Iran berjalan dengan baik meskipun tempat permainan itu adalah Amerika. Dan karena ini, akhir Korea semakin dekat. Penggemar sepak bola Korea marah dengan Mesir. Anda merujuk pada panggilan offside apa? Trump hanya tidak ingin berurusan dengan Iran. Iran telah dirampok. Saya berharap kalian akan maju ke tahap knockout. Selamat berjuang dari Indonesia. Selama gue nonton Pildun 2026, laga Iran dan Mesir ini paling seru menurut gue. Drama menit akhir gol Iran ternyata offside, padahal selebrasinya dah heboh. Sayang banget Iran. Iran bermain sangat baik meskipun menghadapi semua pembatasan dan keterbatasan, dan mereka benar-benar menantang Mesir. Sekarang tolong buang Taremi. Dia telah membuang-buang waktu. Saatnya dia mencari hobi lain. Tujuan bukanlah offside. Pertahanan kanan mereka telah mengisi offside. Akhir dari permainan ini adalah drama murni. Saya merasa kasihan untuk Iran. Drama terlambat. Gol yang tidak diterima itu sangat menyedihkan, bro. Sangat sedih. Bukan hanya situasinya di negara ini sangat sulit, tapi mereka benar-benar bisa melakukan sesuatu yang besar. Sangat sedih. Bro, itu bukan offside. Pemain lainnya ada di ujung lapangan yang direbut. Iran bermain terbaik, bro. Jika Taremi tidak melewatkan penalti dan gol terakhir tidak offside, akan menjadi 3-1. Permainan yang sangat tidak adil. Itu adalah gol Iran, baru saja dirampok. Pesta gol paling tidak berguna di Piala Dunia 2026 adalah milik Iran. Itu adalah satu gol jelas untuk Iran. Satu pemain pertahanan di luar tiang jauh adalah pemain pertahanan terakhir. Kamu tidak bisa bilang Trump tidak ada hubungannya dengan gol yang tidak sah itu. Bagaimana itu offside? Ada seorang pemain pertahanan Iran di sisi lain yang menahan dia di luar. Bolehkah seseorang menjelaskan? Pencurian jalan tol. Sebuah tendangan di ujung jari kaki dan gol tidak dihitung. Peraturan harus diubah. Haha, itu offside? Haruskah kita pura-pura bahwa orang terakhir itu tidak ada? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Wasit tidak adil. Bagaimana gol itu di menit ke-90 di luar garis? Kasihan Iran, udah selebrasi lama plus kartu kuning. Soal anulir gol Iran, itu satu pemain Mesir posisi di belakang kiper. Kalau offside-nya emang ya offside. Tapi bukannya udah pakai peraturan baru ya di Pildun ini. Respect buat Iran. Mereka udah berjuang mati-matian, meskipun di luar lapangan mereka dizalimi habis-habisan, tapi mental mereka nggak jatuh. Emang pada belum tahu aturan offside ya? Kalau pemain depan di belakang kiper, itu offside, karena kiper dianggap orang paling terakhir, meskipun ada back lagi di belakangnya. Status back yang di belakang adalah terakhir pengganti kiper, mas, jadi nggak offside, udah betul di posisi itu. Kiper lebih depan, jadi pemain terakhir itu sama dengan kiper, jadi nggak offside, bisa dimengerti. Setiap orang terakhir yang ada di belakang dihitung kiper. Udah lama kok peraturan ini. Ada yang bisa kasih tahu kenapa gol Iran di injury time dihitung offside? Jelas gol Iran sangat sah. Itu yang di VAR pemain belakang sendiri nggak dianggap. Hoki Mesir, cok. 2 kali kena tiang dan gol offside. Kasian pemain Iran. Udah selebrasi heboh malah dianulir. Iran offside karena pemain di belakang kiper dianggap pemain terakhir kah? Iran banyak banget peluang buat nambah gol.
Padahal udah teriak pas Iran ngegolin. Almost, Iran tipis banget offside-nya, cuman tangan beberapa cm doang. Seru parah nonton Iran. Kalau nggak dianulir golnya, Iran lolos runner-up, Egypt turun ke third place. Cuman seucil anjir offside-nya, padahal pengen lihat Iran langsung lolos tanpa nunggu hasil negara lain. Gol Iran yang dianulir di menit terakhir patut dipertanyakan. Harus bawa wasit pribadi, kayak perwakilan AFC yang ono. Arab Saudi ternyata tim kerupuk udang ya kalau tanpa wasit dari Asia. Arab Saudi. Gimana botak, kami ini. Botak. Maaf Raja Minyak, orang-orang mau kita suap kayak semua, jadi nggak apa-apa kalian malu. Kan masih ada Piala Asia AFC, bisa kita suap. Penting kalian tetap lolos Pildun 2030. Dan udah 5 kali jadi juru kunci grup dari 6 kali keikutsertaan mereka di Piala Dunia. 1994 16 besar, 2018 peringkat 3 penyisihan grup. Yang parah di 2002 dengan 12 kebobolan dan 0 mencetak gol. Emang badut. 2022 chance paling besar buat dia lolos fase grup setelah menumbangkan Argentina. Tetapi di laga selanjutnya kalah beruntun. Alhasil cuma mentok fase grup lagi. Congrats Cabo Verde. All Asian support Cabo Verde. Kebahagiaan yang luar biasa bagi Indonesia. Karma is real. Sudah saat keikutsertaan mereka di Pildun mendatang diganti ke yang lebih layak. Bahagia banget melihat Cabo Verde lolos fase gugur dan bisa menahan Arab Saudi. Tenang, juara Piala Asia 2027 sudah di tangan berkat kerjasama Presiden AFC, MBS, dan tentu saja Aramco. Arab dikasih peluang lolos malah imbang. Main bola utamakan skill bukan fulus. Sangat buruk. Jumlah tim Asia yang berpartisipasi dalam turnamen berikutnya akan berkurang. Sialan Holy Saudi. Net ajari semua tim dan pemainmu untuk bermain dengan hati dan fair play, bukan main dengan sakit di lapangan setiap detik dan prinsip bermain uang. Tak kira sebagai tim kuda hitam ternyata sebagai badut dunia dan sebagai pelengkap. Lolos Piala Dunia jalur mafia, ya gini jadinya. Anak emas AFC terseok-seok di Pildun. Udah dibilangin, round 4 harus tuan rumah di negara netral, bukan di negara peserta round 4. Kalau round 4 main di negara netral, mungkin timnas kita bisa lolos. Qatar sama Arab kalau bukan sponsor utama Piala Dunia mah, gak lolos harusnya. Di Asia, mereka lah rajanya. Raja curang maksudnya. 2 tuan rumah playoff kualifikasi Piala Dunia zona Asia ternyata badut. Coba nanti Cape Verde lawan King Indonesia saat FIFA Matchday, biar Arab Saudi malu kalau King Indo menang lawan Cape Verde, Pak Ketum PSSI, Erick Thohir. Yah, namanya jalur undangan, mohon maaf ya, jangan lama-lama Wan Abut. Udah dibantu AFC, untuk lolos ke KO Stage juga nggak susah-susah amat. Tinggal menang aja lawan Cape Verde, malah bapuk. Di antara semua tim Asia, Saudi ini jalannya di grup paling mudah, malah nggak bisa lolos. Padahal hanya lawan Cape Verde masih saja tidak bisa menang. Ada apa dengan Arab Saudi? Saya sebagai fans Arab sangat malu.